Snatch adalah film bergenre crime comedy yang dirilis pada tanggal 23 Agustus tahun 2000 dan disutradarai oleh Guy Ritchie dan produsernya adalah Matthew Vaughn. Dan sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan Kopai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Di awal film, kita langsung melihat pemeran utama dalam film ini yang bernama Turkish yang diperankan oleh Jason Statham. Kemudian di sampingnya yaitu sahabatnya yang lucu bernama Tommy. That's Tommy. He tells people he was named after a gun. Di sini, Turkish berprofesi sebagai promotor tinju, hingga masalah menimpa mereka berdua berkaitan dengan berlian. 1 minggu sebelumnya, kita melihat dari layar CCTV 4 pria yang menyamar menggunakan kostum Yahudi memasuki sebuah perusahaan berlian. Ketika sampai di suatu ruangan, ini yang mereka lakukan. Dan inilah mereka para aktor yang bermain dalam film ini. Frankie yang menjadi otak perampasan ini kemudian menaruh berlian itu di kopernya. Dari Belgia, dia akan menuju London untuk menemui seseorang yang bernama Boris untuk membeli senjata. Pindah ke London, terlihat Turkish dan temannya Tommy sedang melihat petinjunya yang bernama Gergos berlatih di sebuah tempat yang terlihat seperti gudang rongsok. Turkish memberi Tommy $10.000 untuk mencari karavan baru karena karavan mereka sudah terlihat hancur. Tommy rupanya memiliki sebuah pistol yang dia dapatkan dari Boris, seorang bajingan Rusia. Terungkap di sini, ternyata Tommy mempunyai bisnis sampingan mesin judi jackpot. Dan Boris dianggap sebagai pelindungnya. Rupanya, mereka berbisnis dalam dunia tinju ilegal, dan salah satu penguasanya bernama Bricktop. Mau tidak mau, dalam bisnis ini, Turkish harus berurusan dengannya. Tim Frankie yang merampas berlian itu berkhianat dan menghubungi Boris bahwa Frankie si 4 jari memiliki berlian sebesar kepalan tangan. Dia sengaja mengirim ke si Boris untuk membeli senjata, padahal dengan tujuan untuk merampas berlian itu. Setelah beberapa hari di London, rencananya Frankie membawa berlian itu ke New York. Terlihat juga Evie di New York yang mendapat telepon dari Frankie bahwa dia mempunyai berlian dan akan membawa ke sana. Namun, terlebih dahulu ke London untuk mencari pembeli terbaik. Dan dia disuruh menemui sepupunya Doug. Dan Evie mengingatkan Frankie untuk menjauhi kasino karena dia terkenal sebagai maniak judi. Dan Doug adalah seorang penadah berlian ilegal dan menyamarkan dirinya sebagai seorang Yahudi. Dia rupanya mempunyai 2 anak cewek kembar yang membantu bisnisnya. Frankie dengan koper berisi berlian di tangannya akhirnya bertemu dengan Boris untuk mendapatkan senjata darinya. Namun Boris tidak menginginkan uang untuk senjata tersebut. Dia hanya menginginkan Frankie memasang taruhan untuknya dalam sebuah pertandingan tinju ilegal. Tommy ditemani George datang ke sebuah pemukiman karavan milik orang Paiki. Dan ternyata dia bertemu dengan Mickey yang diperankan oleh Brad Pitt. Dia tinggal di sini bersama ibunya. Setelah membayar karavan tersebut, mereka lalu mendereknya. Baru saja berangkat dan inilah yang terjadi.
Karena Mickey tidak mau mengembalikan uang itu kepada mereka, ini yang mereka lakukan. Want the money? Hey, for you. Thank you. Where you take one? Mickey berhasil menumbangkan George, dan Tommy menangis ketakutan dibuatnya. Kali ini, kita melihat Finch datang ke toko penadah perhiasan ilegal dengan temannya yaitu Saul. Boris lalu datang ke tempat ini untuk memberi pekerjaan kepada Saul, mencuri dari bandar taruhan dan dia akan memberinya $50.000. Frankie lalu memperlihatkan pecahan berlian itu kepada Doug. Dan untuk menjalankan aksinya, Saul dan Finch dibantu seorang pria yang berbadan super big bernama Tyrant, termasuk anjing yang dibawa Finch yang dia dapatkan dari orang Gypsy. Tyrant menurut Saul akan bergerak dengan cepat dan lincah saat dibutuhkan. Rupanya, Finn sudah membawa sebuah senjata keren untuk aksi mereka. Sesampainya di sebuah tempat, mobil mereka tidak sengaja menabrak mobil yang ditumpangi oleh Frankie hingga dia pingsan. Turkis terlihat marah dan kecewa kepada Tommy karena George yang harusnya 2 hari lagi bertarung bersama Bomber harus terbaring di rumah sakit akibat ulah Mickey. Dan yang mereka khawatirkan adalah murkanya Bricktop. Tommy mengusulkan 2 nama yang nyatanya satu sudah gila dan satu lagi telah bunuh diri. Kemudian, Turkis mempunyai ide untuk menggunakan Mickey sebagai petinju mereka. Turkis dan Tommy menemui Mickey dan kawan-kawannya dan menawarkan $10.000 untuk Mickey agar bersedia menjadi petinju mereka. Namun, ada satu syarat dari mereka. Mereka menginginkan sebuah karavan untuk ibunya Mickey. Turkis dan Tommy datang ke tempat Bricktop untuk memberitahukan bahwa George telah hilang dan mereka mengganti petinjunya. Di sini, Bricktop terlihat sangat kesal, khususnya kepada Tommy karena dia tidak mengenal kualitas petinju penggantinya. Bricktop menyuruh Turkis agar petinjunya sengaja tumbang di ronde keempat. Terlihat Evie yang sudah tidak sabar. Kemudian dengan cepat dia dari New York berangkat menuju London agar dengan segera mendapatkan berlian itu dari Frankie. Kembali ke 3 perampok kocak yang berencana merampok berlian dari Frankie. Namun padahal Frankie berada di mobil yang mereka tabrak. Tiba-tiba mereka melihat seorang pria yang membawa koper masuk. Saul dan Finch kemudian masuk dan mengancam perempuan di sana, tapi inilah yang terjadi. Nothing really. Pria yang membawa koper itu ternyata bukan Frankie. Terlebih, mereka hanya mendapatkan receh dari wanita ini. Bahkan senjata mereka telah direbutnya. Merasa terjebak dalam tempat itu, tiba-tiba si gendut datang dan dengan mudahnya membuka pintu itu. Dan ketika mereka akan kabur, Frankie tersadar dari pingsannya dan si gendut malah yang berhasil menemukannya. Pertandingan tinju akan dimulai. Mickey kembali diingatkan Turkis agar tumbang di ronde keempat dan lawannya disebut Bomber. Namun tidak diduga, dalam satu pukulan Mickey bisa menumbangkannya. Tentu saja di sini Bricktop menjadi sasaran kekecewaan para penjudi di sana. Tip Bricktop. Send you fucking fringe if I frubs off. Boris kemudian datang ke toko 3 perampok kocak itu.
Karena mereka mengetahui Frankie membawa berlian besar, tentu saja tidak menerima $10.000 yang diberikan Boris, karena harga berlian itu jauh sangat mahal. Boris kemudian mengeluarkan pistolnya dan menembak Frankie di sana. Namun bodohnya, berlian itu telah mereka masukkan kembali ke dalam koper, dan Frankie yang mengetahui kombinasi kopernya telah tewas. Tak disangka, Boris telah membawa golok naga untuk memotong tangan Frankie. Turkis, Tommy, dan Mickey akan menjadi sasaran pembunuhan dari Bricktop. Merencanakan untuk kabur, namun mereka sudah berada di rumah Turkis. Koper itu akhirnya dibawa oleh Boris. Bricktop menyuruh Turkis untuk memastikan Mickey tumbang di ronde keempat di pertandingan selanjutnya. Jika tidak, nyawa mereka taruhannya. Sebelum pergi, dia bahkan telah membawa seluruh isi brankas Turkis. Bricktop kemudian menyuruh anak buahnya untuk mencari 3 perampok yang telah berani masuk ke tempat mereka. Anak buah Bricktop mengenali si gendut sebagai pelaku perampokan ke tempat taruhan mereka. Turkis dan Tommy kembali datang ke tempat Mickey untuk mengajaknya kembali bertanding. Tapi Mickey meminta syarat sebuah karavan baru yang lebih mahal. Atau mereka harus ikut bertaruh tentang anjing mereka yang akan mengejar kelinci. Jika Turkis menang, Mickey akan ikut dalam pertandingan tinju lagi tanpa bayaran. Turkis ikut dalam taruhannya dan menebak anjing mereka berhasil menangkap kelinci. Di sisi lain, si gendut berhasil ditangkap anak buah Bricktop dan dibawa ke markas mereka. Si gendut akhirnya buka mulut dan Turkis kalah dalam taruhannya. Ketika Sol dan 2 temannya membahas mayat Frankie, tiba-tiba Bricktop datang. You know who I am? I do. Kemudian, Doug dan Effie membutuhkan orang untuk menemukan Frankie, dan 2 anaknya menyarankan Tony untuk melakukan pekerjaan ini. Dia akan mengulti mereka dan memberikannya pada anjing mereka, namun Sol meminta waktu 2 hari untuk mereka memberikan berlian besar kepadanya. Tony diberi $40.000 untuk menemukan Frankie. Dan Tony lalu ditemani Effie mencari keberadaan Frankie yang terakhir terlihat di sebuah tempat taruhan. Melalui seorang preman kelas teri, Tony mengancam pria ini untuk memberi informasi pelaku perampokan tempat taruhan itu. What the fuck is that, John? Jordan. Jordan. Oh, I love this track. Dari mulut Sol, Tony mendapat nama yaitu Boris. Bricktop mendapat kabar dari Turkis bahwa Mickey tidak mau bertarung karena permintaan karavan mereka. Bricktop akhirnya murka dan menghancurkan mesin judi jackpot milik Turkis dan Tommy. Bahkan, karavan yang berisi ibunya Mickey mereka bakar. Untungnya, Tommy datang menyelamatkan Turkis. If I've got the minerals. Turkis dengan terpaksa meminta Mickey untuk ikut bertanding menghindari korban lainnya, dan Mickey akhirnya setuju. Saat Effie dan Tony mencari Boris, tidak disangka dia datang ke tempat Doug. Akhirnya, Boris bisa dilumpuhkan mereka dan mereka mendapatkan berliannya. Kemudian, si 3 perampok kocak awalnya ingin mengejar Boris ke rumahnya, namun mereka malah akan berhadapan dengan Tony dan yang lainnya. Turkis dan Tommy yang membutuhkan senjata rupanya akan menuju rumah si Boris juga.
Tony dan Evie yang pergi diikuti 3 perampok ini, dan hal bodoh malah dilakukan si Saul dengan pistol itu. Bahkan menabrak orang. Dan bodohnya si Tommy, dia membuang susu sembarangan, dan inilah yang terjadi. Would you want a lesson? Kita lihat ternyata yang ditabrak oleh mobil 3 perampok kocak itu adalah Boris. Sesampai di rumahnya Boris, tidak diduga dia datang seperti ODGJ dengan penuh darah, dan inilah yang dilakukan kepada si Tommy. Kemudian, Tony dan Evie masuk ke sebuah restoran. Dan ketika Tony sedang menelepon, 3 perampok kocak itu kembali datang dan menodongkan senjatanya. Namun Tony tidak gentar karena senjata yang mereka gunakan hanyalah sebuah replika. Namun tidak diduga, Evie yang membawa koper itu bertemu dengan 3 perampok yang sekaligus ada Boris di sana. Kemudian, ini yang dilakukan si Tony. Saul dan si Vince berhasil lolos dan Tony menembak kembali si Boris. Namun si gendut malah selamat. You lucky bastard. Kemudian si Saul dan si botak Vincent yang akan kabur kembali ditemukan oleh Tony. They're both steering straight at me. Mereka berbohong bahwa berlian itu telah dimakan oleh anjing dan Tony akan membunuhnya. Karena tidak tega, Vincent mengeluarkan berlian yang dia sembunyikan di si jagurnya. Pinternya si anjing, ketika Evie melihat berlian itu, dia menelannya dan berlari kabur. Tidak sengaja, Evie malah menembak Tony. Evie lalu kabur kembali ke New York. Mickey akhirnya kembali datang ke pertandingan tinju ini. Pukulan pertama Mickey. Ronde pertama pun berakhir.